Penciptaan Nabi Adam bukan sekadar pembentukan fisik, melainkan sebuah peristiwa yang mengguncang langit. Bahan baku yang beragam, Allah memerintahkan malaikat mengambil segenggam tanah dari berbagai penjuru bumi. Itulah mengapa keturunan Adam manusia, memiliki warna kulit dan watak yang berbeda-beda, ada yang merah, putih, hitam, serta ada yang lembut maupun keras, layaknya sifat-sifat tanah di bumi. Proses pembentukan, tanah tersebut dicampur dengan air hingga menjadi tanah liat yang pekat dan berbau, hamkain masnun, lalu dibentuk sedemikian rupa. Allah membiarkan wujud fisik itu selama beberapa waktu sebelum meniupkan ruhnya. Keajaiban ruh, saat ruh ditiupkan dan mencapai hidung, Adam bersin dan mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Inilah kalimat pertama yang diucapkan manusia. Ujian kecerdasan, mengapa manusia? Sebelum Adam diciptakan, para malaikat sempat bertanya-tanya. Mereka melihat potensi bahwa makhluk yang memiliki kehendak bebas nafsu seperti manusia bisa berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Namun, Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Untuk membuktikannya, Allah mengadakan ujian antara Adam dan para malaikat. Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh benda di alam semesta secara mendalam, sistem bahasa, fungsi, dan hakikat. Allah menantang para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut. Para malaikat menyerah dan berkata bahwa mereka tidak punya ilmu selain apa yang telah diajarkannya. Nabi Adam kemudian menyebutkan semua nama itu dengan fasih. Disinilah terbukti bahwa manusia diberi akal dan kemampuan belajar yang luar biasa. Drama pembangkangan iblis. Setelah keunggulan Adam terbukti, Allah memerintahkan seluruh penghuni langit untuk bersujud sebagai tanda penghormatan. Disinilah terjadi pemisahan nasib yang kekal. Ketaatan malaikat, tanpa ragu, seluruh malaikat bersujud. Bagi mereka, perintah Allah adalah segalanya. Kesombongan iblis, yang saat itu berada di barisan penghuni langit karena ketaatannya sebelumnya, justru berdiri tegak. Ia merasa silau dengan asal-usulnya. "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis gagal melihat bahwa kemuliaan Adam bukan terletak pada tanahnya, melainkan pada ruh dan ilmu yang dititipkan Allah di dalamnya. Akibat kesombongan ini, iblis diusir dari surga, namun ia bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya hingga hari kiamat. Setelah Nabi Adam AS dinyatakan unggul dalam ilmu dan dihormati oleh para malaikat, ia ditempatkan di dalam surga, Jannah. Namun, di balik segala kemewahan dan keindahan surga, dimulailah babak baru tentang fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Kesepian di tengah kemewahan. Meskipun Nabi Adam dikelilingi oleh sungai-sungai madu, buah-buahan yang selalu ranum, dan pelayan-pelayan surga, ia merasakan ada sesuatu yang kosong di hatinya. Ia melihat para malaikat berpasang-pasangan dengan tugasnya, namun ia sendiri tidak memiliki teman yang sejenis, makhluk yang memiliki perasaan, raga, dan pemikiran yang sama dengannya untuk berbagi cerita. Adam sering berjalan-jalan sendirian di taman surga. Rasa kesepian itu adalah fitrah yang Allah tanamkan agar manusia menyadari bahwa mereka membutuhkan kehadiran orang lain. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur dengan lelap di bawah naungan pohon surga. Saat itulah Allah menciptakan Hawa. Asal-usul, Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam yang paling bengkok paling atas dekat dengan jantung. Filosofi tulang rusuk, dalam banyak hikmah disebutkan bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menjadi atasan, tidak dari tulang kaki untuk diinjak,
melainkan dari tulang rusuk agar berada di samping lengan untuk dilindungi dan dekat dengan hati untuk dicintai. Pertemuan pertama, saat Adam terbangun, ia terkejut melihat sosok manusia lain di sampingnya yang sangat cantik dan anggun. Ketika ditanya oleh malaikat siapa sosok itu, Adam menjawab dengan penuh kasih, Hawa. Dinamakan Hawa karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup, hayun. Pernikahan di surga. Allah SWT kemudian menikahkan Adam dan Hawa. Inilah pernikahan pertama dalam sejarah alam semesta. Allah memberikan restu penuh kepada mereka untuk menikmati segala fasilitas surga sebagai hadiah pernikahan mereka. Mereka hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar yang menyiksa, tidak ada panas matahari yang menyengat, dan tidak ada rasa lelah. Di tengah kebebasan mutlak itu, Allah menetapkan satu batasan kecil sebagai ujian kesetiaan. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Pohon ini menjadi satu-satunya benda di surga yang haram bagi mereka. Allah tidak hanya melarang memakannya, tapi bahkan melarang untuk mendekatinya. Ini adalah peringatan agar mereka tidak masuk ke dalam pintu masuk godaan. Hawa menjadi penenteram hati Adam, dan Adam menjadi pelindung bagi Hawa. Namun, kebahagiaan ini dipantau oleh mata yang penuh kebencian dari luar gerbang surga, iblis. Iblis melihat bahwa kelemahan manusia bukan pada fisiknya, melainkan pada rasa penasaran dan keinginan untuk hidup abadi. Iblis mulai menyusun strategi untuk merusak rumah tangga pertama ini. Iblis tidak datang dengan wajah yang menyeramkan atau penuh ancaman. Sebaliknya, ia menyamar dan menggunakan teknik persuasi yang lembut. Iblis tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Adam dan Hawa, maka ia menggunakan cara yang paling efektif, bisikan hati, was-was. Ia mulai mendekati mereka dengan berpura-pura menjadi penasihat yang tulus. Iblis menampakkan kesedihan palsu, seolah-olah ia sangat peduli pada masa depan Adam dan Hawa di surga. Iblis mencari titik lemah manusia, yaitu rasa ingin tahu dan keinginan untuk tetap kekal dalam kebahagiaan. Ia membisikkan sebuah kebohongan besar. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu syajaratul khuldi, pohon keabadian, dan kerajaan yang tidak akan punah?" Iblis memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa alasan Allah melarang mereka mendekati pohon tersebut adalah karena jika mereka memakannya, mereka akan berubah menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang hidup selamanya di surga tanpa perlu khawatir akan dikeluarkan. Untuk meyakinkan Adam dan Hawa yang masih sangat polos dan bersih hatinya, Iblis berani bersumpah demi nama Allah. Adam, yang sangat mencintai dan menghormati Allah, tidak menyangka bahwa ada makhluk yang berani berbohong dengan menggunakan nama Allah. Karena sumpah palsu itulah, benteng pertahanan Adam dan Hawa mulai goyah. Mereka berpikir, tidak mungkin seseorang berani bersumpah atas nama Tuhan jika ia berbohong. Terpengaruh oleh janji keabadian dan rasa penasaran yang memuncak, Adam dan Hawa akhirnya mendekati pohon terlarang tersebut. Dalam sebuah momen yang menentukan sejarah manusia, mereka memetik dan memakan buahnya. Seketika itu juga, dampak spiritual dan fisik langsung terasa. Pakaian surga terlepas, cahaya dan kemuliaan yang menutupi tubuh mereka hilang. Mereka tiba-tiba merasa telanjang dan sangat malu. Rasa bersalah yang hebat, tidak ada kebahagiaan atau keabadian yang mereka rasakan, melainkan rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Dengan tergesa-gesa, mereka mengambil daun-daun surga, daun tin, untuk menutupi tubuh mereka.
Langit seakan sunyi ketika suara Allah bergema menegur mereka. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan kepadamu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu? Adam dan Hawa tidak mencari-cari alasan. Mereka tidak menyalahkan iblis sepenuhnya, juga tidak menyalahkan satu sama lain. Mereka langsung tersungkur dalam penyesalan yang jujur. Berbeda dengan iblis yang sombong saat ditegur, Adam memilih jalan taubat. Penyesalan yang menghujam jantung. Ketika menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Sang Pencipta, Nabi Adam AS dan Hawa didera rasa malu yang luar biasa. Mereka tidak lari bersembunyi karena takut, melainkan karena merasa tak pantas menghadap Allah dalam keadaan penuh dosa. Mereka terus berusaha menutupi diri dengan dedaunan surga, namun yang lebih mereka khawatirkan bukanlah raga yang terbuka, melainkan pakaian takwa yang telah terkoyak. Adam menangis dengan tangisan yang konon memenuhi langit, menyesali kelalaiannya dalam menjaga amanah. Kalimat taubat, hadiah dari Allah. Allah SWT, dengan sifatnya yang maha pengasih, Ar-Rahman, tidak membiarkan Adam tenggelam dalam keputusasaan. Allah mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat untuk memohon ampun. Inilah doa yang hingga kini menjadi pegangan setiap manusia yang berdosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Q.S. Al-A'raf 23. Adam dan Hawa mengulangi doa ini dengan penuh kesungguhan. Allah pun menerima taubat mereka. Namun, meskipun dosa telah diampuni, konsekuensi dari perbuatan tersebut tetap berlaku, mereka harus meninggalkan surga. 3. Perpisahan dengan surga. Allah memerintahkan Adam, Hawa, dan iblis untuk turun ke bumi. Ini bukanlah sebuah hukuman semata, melainkan perpindahan ke medan tugas yang baru sebagai khalifah pemimpin pengelola bumi. Momen ketika mereka melangkah keluar dari gerbang surga adalah momen yang mengharukan. Mereka meninggalkan tempat di mana tidak ada rasa lapar, haus, maupun sedih, menuju dunia yang penuh dengan perjuangan. Menurut banyak riwayat, Adam dan Hawa tidak diturunkan di tempat yang sama. Adam konon diturunkan di wilayah India, Sri Lanka. Hawa diturunkan di wilayah Jeddah, Arab Saudi. Bisa dibayangkan betapa asingnya dunia saat itu. Tidak ada bangunan, tidak ada manusia lain, dan alam yang jauh lebih keras daripada surga. Adam harus belajar berjalan di atas tanah yang kasar, merasakan panas matahari, dan dinginnya malam. Rasa sedih yang paling berat bagi mereka bukanlah kerasnya alam, melainkan perpisahan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, beberapa riwayat menyebutkan waktu yang sangat lama Adam dan Hawa saling mencari. Mereka berjalan melintasi benua, mendaki gunung, dan menyeberangi lembah sambil terus bertasbih dan memohon agar dipertemukan kembali. Hingga akhirnya, atas izin Allah, mereka dipertemukan di sebuah bukit di Padang Arafah yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Pertemuan itu penuh dengan air mata kebahagiaan. Di sana, mereka berjanji untuk saling menguatkan dalam menjalani sisa hidup di bumi demi meraih kembali ridha Allah.